Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Urwah. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Urwah bagaimana? Sehat alhamdulillah. Amin. Tapi agak-agak ngantuk. Tadi sebelum tag kita gue izin dulu sama lu kan, Kak gue pengen tidur dulu sebentar. Ternyata setengah jam. Oke lah, pokoknya kita lanjut ke topik. Ya. Karena ini adalah episode kelima program Podcast of Life. Temanya apa nih Kak? Temanya hari ini tentang program kehidupan. Program KB pikiran. kali, program KB. Program pikiran. Wah. Program pikiran. Ya. Oke lanjut. Jadi gini, kan kemarin kan kita sudah bahas ya tentang pikiran itu sangat mempengaruhi ya gitu. Nah 95% dari kehidupan kita itu tergantung dari program pikiran kita gitu. Nah kehidupan kita ini tergantung dari 0 sampai 7 tahun pertamanya kita. Jadi Gitu. dari kita Jadi kehidupan kita ini ditentukan dari lahir itu. gitu. Sebenarnya itu kita Sudah memprogram pada pikiran alam bawah sadar kita. Makanya pernah kamu baca buku Dead Rich? Apa bukunya? Rich Dad apa Dead Rich ya? Poor Dad, Rich Dad. Kamu pernah baca buku itu gak? Pernah gue. Iya pernah kan. Tapi ini belum selesai. Robert Kiyosaki. Iya Robert Kiyosaki. Nah, Bukan Roy Kiyoshi gitu. bukan. Yang dagunya lancip itu. lanjut kak. Oke, jadi kan kamu pernah baca buku itu kan? Ada kan yang tetap istilahnya bukan tentang miskin atau kaya ya. Jadi kan kalau di situ kan di buku itu diceritakan adalah yang kaya tetap kaya, maksudnya yang miskin, yang kurang mampu tetap jadinya kurang mampu. Tapi tidak jadi plek-plekan patokan seperti itu ya gitu. Karena kembali lagi ke program pikirannya dia gitu loh. Tapi kebanyakan, kenapa bisa dibilang begitu? Karena gini, karena dari kecilnya dia sudah terprogram, misalnya yang kaya gitu ya. Dia sudah terprogram tuh, udah terbiasa ngelihat sesuatu yang apa-apa dia mudah dapetinnya. Gampang gitu. lah ya. Akhirnya masuk ke alam bawah sadarnya sehingga dia selalu berpikiran apa yang dia inginkan akan mudah dan dapat. Sehingga udah masuk ke program kan. Ya, jadi dia melakukan sesuatu itu gak ada rasa takut, rasa percaya dirinya muncul gitu. Karena dia berpikir mudah dan gampang gitu. Nah mungkin nih bagi yang kurang mampu misalnya begitu, mereka pun kenapa selalu tetap jadinya kurang mampu terus gitu, karena mungkin dari kecilnya sudah terbiasa melihat apa-apa yang dia inginkan susah didapetin, terus merasa dia bukan siapa-siapa gitu. Akhirnya lama-lama itu terprogram dengan sendirinya. Akhirnya untuk mencapai tujuannya, karena program pikirannya sudah sangat terprogram sekali, dia muncul rasa tidak percaya diri atau apapun sehingga jadi sikapnya menghambat. Iya, sehingga menghambat. Tapi itu nggak semua orang seperti itu. Makanya dibutuhkan kesadaran gitu kan. Tapi kalau ada juga orang yang dari awalnya memang misalnya kurang mampu, tiba-tiba dia menjadi orang kaya. Karena dia sudah memprogram pikirannya. Berarti yang tadi itu bisa dirubah. Iya, karena kan ada beberapa orang yang misalnya dari awalnya kurang mampu, tapi dia menjadi orang kaya karena dia sudah memprogram pikirannya. Wah, banyak sih karena kayak gitu. Karena ada yang merasa begini, saya nggak bisa hidup seperti ini. Saya jadi orang yang hebat. Biasanya banyak kayak gitu tuh, kayak atlet. Iya. Ada tuh si Floyd Mayweather, itu kan kecilnya juga kurang mampu dari anak jalanan, tapi sekarang dia kan money man. Iya, karena pikirannya sudah diprogram sama dia. Iya. Makanya dari 0 sampai 7 tahun itulah saat terpentingnya gitu. Kenapa sih kok bisa saat terpentingnya gitu ya? Karena gini, ada penelitian waktu itu ketika alat ukur otak ditaruh di atas kepalanya untuk bagi anak-anak 0 sampai 7 tahun gitu ya. Itu getaran frekuensi getaran di otaknya itu lebih getarannya rendah gitu. Lebih rendah dibandingkan alam bawah sadarnya gitu. Sehingga itu bisa juga disebut gelombang theta. Gitu. Gelombang theta itu imajinatif gitu. Imajinasi lah gelombang theta itu. Nah, gelombang theta itu bisa disebut juga hipnosis gitu secara. Jadi dia nggak sadar gitu. Iya, maksudnya dia bisa lebih menyerap informasi dan melihat informasi, jadi dia langsung cepat menyerapnya. Kayak anak kecil tuh lebih cepat menyerapnya ya. Ya makanya jadinya sekarang sih ada beberapa ustadz, misalnya Ustadz Adi Hidayat bilang kalau mau anaknya hafal Quran misalnya, dari kecil tuh, dari mulai lahir di setelin aja sampai umur 3 tahun.
Benar. Siapa tahu was dia udah mulai ngomongnya udah baca Quran kan? Iya, karena ya itu gerakannya itu lebih rendah ya, getarannya itu lebih rendah. Jadi dia ya pada gelombang theta, jadi dia gampang menyerap informasi gitu. Nah, gitu. Untuk mendapatkan pikiran yang baik atau memprogram pikiran kita, ada nggak sih langkah-langkah tertentu, Kak? Sebenarnya kan gini kan, ada langkahnya gitu. Jadi kayak contohnya gini Dewa, sebelum kita lanjut ke sana gitu ya. Kayak misalnya, contohnya gini, solusinya, langkahnya tuh ada 2 langkah. Kan sebenarnya gini, kesadaran kita kan 5% nih wah gitu. Kita tuh bermain sama kesadaran kita yang 5% ini gitu loh. Nah kesadarannya ini adalah kreativitas kita. 5%-nya adalah kreativitas kita gitu. Dan kreativitas ini, kesadaran ini bisa kita pelajari sendiri gitu. Yeah. Tapi kalau alam bawah sadar, dia gak bisa dipelajari dengan cara kayak, kan kalau kesadaran kan kita latih kan sadar aja gitu kan. Kreativitas kita latih kan jadi sadar gitu. Akhirnya jadi kesadaran kan gitu. Tapi kalau di alam bawah sadar tuh gak bisa dengan cara langsung muncul gitu aja kan. Karena dia ada di dalam memori ya. Berarti gitu. Sifatnya ini apa sih? Apa sih yang kalau tiba-tiba tuh muncul itu alam bawah sadar ya berarti ya? Apa sih namanya? Tiba-tiba muncul? Kalau spontan uhuy. Jadi spontan itu adalah satu yang alam bawah sadar, bukan? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya gini wah. Solusinya tadi kan kamu tanya ya, solusinya bagaimana sih memprogramkan pikiran kita, karena kan kita udah terbentuk ini kan, karena kan kita udah latih nih kesadaran, kita perlu sadar dan kita pun untuk melatih supaya dari alam bawah sadar menjadi sadar kan kita juga mengganti program pikiran kita kan gitu loh. Nah untuk memprogram pikiran kita itu ada 2 cara. Apa gitu Kak? Pertama adalah kenali diri kita dulu nih, apa sih kesulitannya atau kekurangannya yang mendorong itu loh, menstimulus gerakan kita. Kan kita pasti tahu dong wah. Berarti kita, sebentar Kak, udah potong. Berarti kita harus sadar apa yang berarti kita harus sadar berarti kita harus sadar tentang apa yang ada di bawah alam sadar kita. Iya, tapi kan susah nih ya kan. Jadi caranya adalah kenali dulu apa sih kendala saya. Kesulitan saya tuh apa? Contohnya gini wah. Problem berarti. Ya, jadi gini, karena itu yang selalu akan kesulitan itu atau isu dalam dirinya dia, yang sebenarnya itu yang mendorong perilakunya dia. Contohnya gini wah, dulu aku sebelum tahu program ini ya, maksudnya cara memprogramkan pikiran kita gitu ya. Aku tuh gini, dulu aku tuh kerja itu semua orang bilang powerful banget. Hasilku tuh selalu bagus resultnya. Misalnya waktu itu aku pernah nge-build training misalnya. Terus ternyata aku capai target misalnya. Terus orang-orang sekelilingku bilang wow lu hebat, lu ini gitu. Tapi aku tidak bisa melihat itu gitu. Oh berarti di alam bawah sadar. Padahal kesadarannya udah jelas-jelas aku dapetin resultnya bagus gitu. Atau ada orang bilang aduh lu tuh powerful banget, aduh lu tuh cantik banget atau apa gitu. Tapi aku tidak bisa melihat satu pun dari itu. Aku cuman kayak ya udah gitu. Ternyata itu terprogram dari aku masih kecil wah. Karena waktu aku umur 3,5 tahun, aku kan papaku udah meninggal dari umur aku 2 tahun ya. Jadi waktu 3,5 tahun, aku tuh bukan dikasih dititipkanlah kepada budeku gitu. Ternyata masa kecil itu aku kayak terprogram gitu, kayak kan aku nggak dikasih tahu akan dititipkan sama budeku gitu loh, aku akan pisah dengan mamaku gitu loh. Ternyata itu terprogram waktu kita pisah, kan mamaku nggak ngasih tahu, tiba-tiba kita pisah di jalan gitu di Semarang. Jadi waktu itu budeku tinggalnya Surabaya, aku di Jakarta. Oh dibohongin atau gimana? Nggak dibohongin, tiba-tiba di Semarang di prank. Tapi pas tiba-tiba di Semarang kita pisah gitu loh. Ternyata itu melekat tuh wah, menyerap. Kan kita punya hati nurani atau naluri ya waktu masih kecil. Jadi kita ternyata di alam bawah sadarku aku berpikir nggak segitu layaknya ya, sampai gue tuh dikasih ya ke orang lain. Oh itu karena yang... kan aku punya kakak ya, jadi kakakku sama mamaku, aku nggak sama kakak mamaku. Dan pada saat itu secara alam bawah sadar waktu itu kakakku cantik banget gitu loh waktu kecil, dan aku kayaknya mukanya kalau masih banget kan. Kalau kecil sih belum ketahuan, tapi
Tapi aku sudah tahu gitu. Bibit mangganya baru ketahuan nanti umur-umur. Nah, kakakku itu 12. Dan kakakku itu kecil, cantik gitu. Jadi aku di bawah sadarku, karena dia cantik ya, aku minder sendiri jadinya. Minder sendiri. Ternyata itu menyerap. Sampai akhirnya aku sampai besar pun orang bilang lu tuh cantik, lu tuh keren, body lu achieve sesuatu. Lu achieve sesuatu, lu hebat banget, lu komitmen banget, atau lu responsible banget. Itu aku kayak nggak bisa lihat. Dan aku setiap berhubungan sama orang, kenapa relationshipku selalu gagal? Maksudnya hubungan saya misalnya relationship dengan orang gitu, terus aku ngerasa percintaan percintaan misalnya, aku kayaknya nggak layak deh, kayaknya dia bakal ninggalin aku deh, karena sudah terprogram dari kecilnya karena gue bakal ditinggalin nih, karena pikirannya seperti itu, sikapku jadi terlihatnya juga kayak akan ditinggalkan. Akhirnya orang melihat aduh lu gak patut diperjuangkan deh, karena lu aja gak percaya diri, atau lu gak menyayangi diri lu sendiri pada saat itu ya Jadi itulah yang menstimulus secara alam bawah sadarnya gitu loh. Nah itu yang perlu diketahui isunya. Ternyata aku mencari tahu apa sih isu gue gitu. Ternyata isunya adalah I'm not good enough. Jadi dalam bawah sadarku aku selalu berpikiran I'm not good enough. Berarti itu bisa juga konotasinya sama kurang bersyukur kali ya. Iya, tapi dan menzolimi diri sendiri. Tapi kan masalahnya kita bahasnya tentang alam bawah sadar. Kalau kita ngomongin kesadaran, gue bersyukur kok. Tapi kan 95%-nya ini yang kita nggak sadar gitu, dan ini yang mendorong. Nah kembali lagi tadi Urwa tanya tentang apa solusinya. Satu, kenali dulu kesulitanmu apa, atau kendalamu apa yang akhirnya menghambat kamu mencapai tujuanmu. Kalau aku, karena di pikiranku sudah terprogram I'm not good enough, itu yang perlu dicari gitu. Nah ketika I'm not good enough, jadi aku ketika sikap kita jadi kayak orang yang gak layak. Iya benar. Nah makanya dari itu kita juga gak akan pernah berubah. Kan kita bahas ya kemarin tentang orang gak bisa berubah. Itu akan muncul sebenarnya. Suatu hari nanti pikiran itu akan muncul lagi. Tapi ketika aku sadar muncul nih tentang I'm not good enough, aku kembali lagi ke tracknya gitu kan. Jadi kenali dulu kesulitannya apa. Kesulitannya apa nih, kendalanya. Setiap orang beda-beda ya gitu ya, mendorong sikapnya dia gitu. Kenali dulu. Yang kedua setelah mengenali, sudah tahu kesulitannya apa, yang kedua adalah pengulangan program. Sebelum pengulangan adalah program pikiran baru kita. Program baru gitu. Program baru, terus habis itu secara sikap kita ulang-ulang jadi. Iya, jadi program barunya adalah apa? Program pikiran baru kita dong, yaitu menghipnosis lagi dan pengulangan. Jadi menghipnosisnya adalah dengan cara pengulangan dan latihan. Berarti kalau misalnya tadi dengan case yang tadi ya, Kak Ova merasa tidak layak, merasa kurang A, B, C, D. Berarti dihipnosis dengan program yang baru itu, aku orangnya yang berharga. Iya, karena waktu itu aku menaruh dalam pikiranku adalah saya adalah wanita yang berharga. Karena dulu aku tidak jadi di alam bawah sadar nih gitu. Karena ngerasa I'm not good enough, sehingga mau nggak mau aku tidak menghargai diriku. Ya kan? Kalau udah tidak menghargai diriku, akhirnya aku mengizinkan orang lain memperlakukan semena-mena. Dan aku mengiyakan di alam bawah sadarnya. Akhirnya kan jadi kayak victim ya, kayak korban, gue diperlakukan seperti ini sama dia, sama itu, padahal kita sendiri gitu. Nah makanya itulah yang benar-benar perlu disadarin gitu loh. Nah akhirnya aku programin baru, saya adalah wanita yang berharga gitu. Saya adalah wanita yang berharga, saya adalah happy, saya bahagia. Aku selalu taruh program itu. Dan yang ketiga adalah aku tuh suka zikir zikir. Astagfirullah. Karena kan katanya minta ampun. Iya, setiap detik aku selalu berzikir, istighfar. Karena kan ada tuh waktu aku pernah lihat dengan istighfar, ketika kita istighfar, Allah tuh langsung melihat kita sambil tersenyum. Jadi aku di situ berpikiran, setiap aku istighfar, Allah tuh lihat aku. Jadi aku dengan pedenya akhirnya melakukan apapun. Pede gitu, melakukan ketika ada masalah, ketika ada musibah atau apa, aku tetap happy karena merasa kuat dan tetap tenang, karena merasa di alam bawah sadarku sudah
udah terprogram gitu loh. Karena kan pengulangan, astagfirullah, pengulangan terus akhirnya aku kayak pede aja. Oh, aku akan dijaga sama Allah dengan secara pelan-pelan begitu. Nah itu, jadi solusinya 2, cari kesulitan. 3 apa 2? 1, carilah kesulitannya apa. Kedua adalah dengan program baru, memprogram pikiran dengan cara pengulangan dan latihan. Kalau dalam Islam apa? Istiqomah. Iya, istiqomah. Jadi jangan sampai program udah sekali, ya nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan ada ya waktu itu kita pernah bahas yang 3 bulan ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang berbeda, kita harus perlu latihan sampai 90 3 bulan hari. Dan itu jadi kebiasaan baru untuk kita. Nah, pengulangan itulah yang menjadi kebiasaan, Wah. Akhirnya kebiasaan menjadi apa, Wah? Menjadi karakter. Yes, benar. Itu kan kan gua gak lupa kan kemarin kan ya. Yes. Ya. Nah, teman-teman, itulah tentang program pikiran. Itu kalau dalam itu. Tapi itu kan dalam ilmu psikologinya ya, Wah. Tapi kalau dari sisi spiritualnya ada gak sih tentang hal itu ya? Tentang pikiran yang baik sebenarnya. Kita atau harus program pikiran adakah? Bahkan dari awal dan sebelum pengulangan sebenarnya. Apapun yang kita pikirkan itu harus kita sandarkan karena Allah gitu loh. Dan positive thinking itu adalah satu keharusan dalam Islam. Allah bilang, aku sesuai prasangka hambaku. Kan Allah yang akan membuat kita mencapai takdir A, B, C, D. Ya, kenapa kita nggak berpikiran positif aja terhadap pencapaian-capaian itu? Karena kita yakin bahwasanya Allah akan menyampaikan kita ke achievement itu ataupun target-target itu. Dalilnya apa ya? Allah sendiri yang bilang, ana inda ba'da dhanni abdi. Aku sesuai prasangka hambaku. Terus ngapain kita berpikiran negatif? Udah gitu aja sih, Kak. Iya. Oke, itulah tentang program pikiran di episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama buat teman-teman yang nonton. Kita tutup kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.